Buat yang kesulitan dapat info dari seluruh liga dunia, ada aplikasi yang namanya OneFootball. Gak hanya liga top dunia, liga dari negara-negara lain termasuk Indonesia ada di satu aplikasi ini. Update berita, klasemen, tim, semua tersedia di sini. Tambahan terbaru, kita bisa nonton Indian Super League berupa highlight maupun pertandingan live secara resmi. Pada minggu ini ada East Bengal versus FC Goa, Northeast United versus Hyderabad, Chennaiyin versus Bengaluru, Mumbai City versus Odisha. Nah, tunggu apa lagi? Download OneFootball app. Chelsea kembali menang dengan skor 3-0 atas Wolves setelah sebelumnya juga menang dengan skor sama versus Milan di UCL. Graham Potter menunjukkan bagaimana adaptifnya taktik Chelsea pada laga ini. Start dengan formasi 4-2-3-1, namun Chelsea lebih banyak membentuk shape 3 back on possession. Hal ini lantaran berbahayanya Wolves ketika counter attack. Dengan 3 back yang stay di belakang, Chelsea punya proteksi dari serangan balik Wolves. Terbukti pada laga ini, The Blues berhasil clean sheet dan hanya kena 1 shot lewat fast break atau counter attack yang jadi andalan Wolves. Nah, bagaimana jalannya pertandingan dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Chelsea yang diasuh oleh Graham Potter dan Wolves yang diasuh oleh Steve Davis menggunakan formasi yang sama, yaitu 4-2-3-1. Menariknya, ada 7 pemain yang dirotasi oleh Potter pasca laga melawan Milan di UCL. Wolves akan bertahan menggunakan 5 pemain meski bermain dengan formasi 4-2-3-1, sehingga jumlahnya berimbang dengan Chelsea yang menggunakan 5 pemain saat menyerang. Wolves mencoba untuk memanfaatkan set piece dalam mencetak gol. Terlihat pada 8 percobaan, 4 diantaranya berasal dari set piece. Wolves juga bisa memanfaatkan kecepatan dan kekuatan Adama Traore untuk melakukan counter. Cucurella yang agresif untuk mengikuti Traore gagal mengantisipasi pergerakannya. Namun shooting dari counter tersebut masih bisa digagalkan oleh Chelsea. Dengan formasi awal 4-2-3-1, Chelsea juga akan bertahan menggunakan formasi yang sama. Namun hal itu akan berubah ketika Chelsea melakukan build up. The Blues build up dengan formasi 3-2 dengan Aspi dan Pulisic yang menjadi wingback. Gallagher serta Mount yang berada di half space sering drop untuk membuat central overload agar memudahkan untuk melakukan progresi. Chelsea memanfaatkan kedua sisi untuk menyerang, khususnya pada sisi kanan. Cucurella dan Aspi menjadi pemain paling aktif dalam melakukan progresi bola dengan melakukan umpan dan dribble. Ini terlihat pada grafik yang dibuat oleh Markstad. Hal ini juga terlihat pada attack side dari Woodcourt. Chelsea menggunakan sisi kanan dengan 43% untuk menyerang. Dan terlihat juga pada player position, Gallagher dan Aspi saling berdekatan dengan dibantu oleh Loftus-Cheek yang sering ikut terlibat pada sisi kanan. Havertz yang menjadi false nine juga terkadang membuat wide overload sisi kanan dengan membuat segitiga atau membantu melakukan progresi. Dengan formasi 3-2-5 saat build up, Chelsea menyerang dengan 5 pemain. Pulisic dan Aspi akan berada di sisi flank. Gallagher dan Mount akan berada di half space dan Havertz berada di posisi sentral. Dengan menggunakan 5 penyerang, Chelsea memanfaatkan kelebaran maksimum lapangan. Loftus-Cheek dan salah satu dari wide center back yaitu Chalobah atau Cucurella terkadang ikut menyerang ketika ada kesempatan atau saat block press Wolves turun. Sehingga Chelsea akan menyerang dengan 6 pemain di formasi 3-1-6. Ini salah satu pembeda dengan Tuchel. Potter lebih berani menginstruksikan pemain untuk masuk ke kotak penalti secara cepat dan dengan jumlah banyak guna memperbesar peluang mendapatkan shot. Dan benar saja, Chelsea pun akhirnya mencetak gol setelah umpan dari Mount berhasil ditanduk oleh Havertz. Pemain belakang Chelsea masih ada yang berada di depan setelah situasi set piece, sehingga Chelsea menyerang dengan cukup banyak pemain. Gol ini menjadi gol kedua Havertz di musim ini.
Berbeda dengan Azpi yang lebih sering menjaga kelebaran, Pulisic lebih sering menusuk ke dalam atau cut inside dan melakukan 1-2 dengan Mount. Hal itu kembali terlihat pada gol kedua Chelsea. 1-2 Pulisic dengan Mount berhasil melewati 3 pemain Wolves sebelum akhirnya Pulisic mencetak gol ke gawang Jose Sa. Pulisic berhasil mencetak gol pertamanya di Premier League musim ini. Mount juga berhasil mencatatkan 2 assist yang menjadikan kontribusi pertamanya di musim ini. Chelsea 2, Wolves 0. Role atau peran dari Pulisic ini seperti role Trossard saat Graham Potter masih melatih Brighton. Walaupun nggak ada gol yang dihasilkan dari high press, Chelsea cukup merepotkan Wolves. The Blues beberapa kali dapat merebut bola dan mendapatkan peluang. Dengan adanya 3 center back, salah satu center back bisa melakukan agresif press tanpa harus khawatir karena ada cover dari 2 center back lainnya. Lewat grafik yang dibuat oleh Mark Stats, Chelsea berhasil mencatatkan 7 high turnover dan 2 kali yang mencatatkan shot. Chelsea juga bisa mencetak gol lewat situasi set piece nggak langsung. Bola mati yang berada di tengah lapangan akan sulit jika langsung menendang atau mengumpan dari posisi tersebut. Kovacic melakukan truk pas ke Broja yang melakukan run in behind sebelum akhirnya gol berhasil dicetak oleh Broja. Ia mampu menciptakan ruang tembak meski sudah diblok. Broja yang menjadi pilihan ketiga setelah Havertz dan Auba di posisi penyerang membuktikan bahwa ia juga bisa mencetak gol. Hal ini juga membuat Chelsea mempunyai kedalaman skuad penyerang sehingga bisa dicoba oleh Graham Potter di formasi dan kondisi yang berbeda-beda. Seperti saat James masuk di menit 70-an, Potter mengubah formasinya menjadi 3 back. Selain Mason Mount yang mencetak 2 assist dan 3 pencetak gol, Gallagher juga layak diberi kredit. Potter memainkannya di posisi sayap saat bertahan untuk menambah kekuatan pressing di depan. Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat 4 klasemen sementara. Potter masih belum terkalahkan dan melanjutkan tren positifnya dari 4 game yang sudah dijalankan dengan rekor 3 kemenangan dan 1 seri di seluruh kompetisi. Sedangkan Wolves berada di zona degradasi dan bisa turun peringkat jika Nottingham Forest meraih kemenangan. Apakah Graham Potter akan bisa membawa Chelsea lebih jauh? Mesti diingat juga, Thomas Tuchel juga mengawali karirnya di Chelsea dengan baik. Jadi bukan persoalan taktik saja. Man manajemen serta hubungan dengan petinggi juga bisa jadi faktor. Yang jelas untuk saat ini, Potter masih on track, khususnya di aspek taktikal.